Taib, sudah kita rekam ya, insyaallah. Kemudian ya, setelahnya juga kita meyakini bahwasanya kita beriman, betul-betul meyakini memegangi pendapat ini, bahwasanya adalah pendapat yang benar, yang hak, sehingga yang menyelisihi pendapat ini adalah batil, kufur, sesat, ya, tidak di atas kebenaran. Apa? Yaitu annallaha azza wa jalla ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya, tinggi di atas arasnya. Ya, dan sudah kita sebutkan bagaimana rinciannya, sudah kita jelaskan. Ya, tinggal antum murojaah saja. Antum buka channel YouTube Rosail Mufidah, kemudian antum cek di playlist itu ada, ya, Akidah Ar-Raziyain. Nah, nanti antum ikuti pelajarannya di sana. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya, ya, berada di atas arasnya, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Sudah kita imani seperti itu, jangan secara detail, secara mendalam kita mengobok-ngobok, mengotak-atik persoalan ini, ya, sehingga nanti kita akan terjatuh sebagaimana terjatuhnya ahli kalam ketika mereka mencoba untuk mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala di atas thariqah yang batil, bahkan kekufuran. Ya. Kenapa demikian? Karena memang kama wasafa nafsahu fi kitabihi. Ya, kita beriman dengan hal tersebut sebagaimana yang Allah telah mensifatkan atas dirinya sendiri fi kitabihi, di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ala lisani rasulihi bila kaifin, dan juga sebagaimana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, yang memberikan pengajaran kepada para sahabatnya bila kaifin, tanpa membagaimanakannya. Ya, bila kaifin, tanpa membagaimanakannya. Itu dia. Kemudian juga setelahnya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, ya, wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah. Ini adalah akidah ahlu sunnah juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di akhirat, ya, pada hari kiamat dan juga di akhirat kelak, itu dengan mata kepala secara hakikat, ya, bukan sebagaimana anggapan para zanadiqah dari kalangan al-asy'ariyah. Mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala yura fil akhirah, dilihat di akhirat, ya, sebagaimana sudah sebelum-sebelumnya juga kita sebutkan bagaimana mereka mengisbat Allah itu mutakallim, tapi mereka memberikan rincian-rincian yang kufur, ya. Begitu juga dengan, ya, sifat Allah yang akan dilihat nanti di akhirat oleh orang-orang yang beriman secara hakikat dengan mata kepala, tapi kata mereka orang-orang Asy'ariyah, Allah dilihat bukan dengan mata kepala, tapi dengan apa? Dengan mata batin. Ya, bagaimana ini coba? Gak pernah seperti itu, ya. Kita diajarkan tidak pernah seperti itu oleh para ulama kita. Muncul orang-orang mutakallimin, ya, orang-orang mutaakhirin, ya, orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu falsafah, ilmu-ilmu, ya, filsafat, sehingga mereka mempertuhankan akal mereka. Bahkan kaidah yang mereka pegangi itu adalah apa? Kapan saja didapati dalil itu bertentangan, ya, an-naql, an-naql itu bertentangan dengan al-aql, dengan akal, maka dalil itulah yang dimentahkan dan dimenangkan dengannya apa? Akal. Itu akidah mereka, ya, akidah mereka. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kapan saja akal itu kapan saja dalil itu bertentangan dengan akal, maka yang dimentahkan adalah akal, yang dimenangkan adalah dalil. Ya, seperti itu. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan apa? Mutakallimin. Jadi jangan dikatakan mereka orang Islam, tidak. Istimbat hukumnya saja mereka sudah berbeda. Mereka mengedepankan akal daripada an-naql, yaitu dalil syar'i yang qat'i apalagi. Ya, seperti itu, subhanallah. Jadi yarahu ahlul jannati bi absarihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala, dhamirhu di sana kembali kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah di surga bi absarihim, ya, dengan mata kepala mereka. Wa yasma'una kalamahu, mendengar apa yang Allah serukan, apa yang Allah firmankan, apa yang Allah bicara dengan mereka. Kemarin sudah kita baca, ya, bima syaa, Allah punya sifat mutakallim, bima syaa idza syaa kaifa syaa. Ya, terserah Allah mau bagaimana saja. Ya. Kemudian
kita sudah sebutkan juga di dalam akidah ar-Raziyain ini ya terkait tentang surga dan neraka. Ya, al-jannatu haqqun wan naru haqqun, dan keduanya adalah makhluk. Tidak akan sirna selama-lamanya. Surga dan neraka adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya. Ya. Dan jannah itu apa? Sawabun li auliyaihi. Maknahu min ibadihi li ibadihi al-iman. Ya, li ibadihi minal mu'minin. Ya, apakah dia itu minal kabair ataupun intinya dia orang beriman. Ya, surga itu adalah balasan pahala untuk wali-walinya, li auliyaihi. Ya, apakah itu datang dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang pelaku dosa besar. Ya, seperti itu. Dari kalangan ahli tauhid yang mereka itu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, maka balasan mereka adalah surga. Sebaliknya an-nar, neraka itu barakallahu fikum, ya, iqabun li ahli maksiyatihi, nasallallahu afiyah. Ya, nasallallahu afiyah. Jadi neraka itu adalah iqab, balasan, ya, hukuman bagi para pelaku maksiat. Maknahu apa? Ahlus syirik wal kufur, ya. A'zamul ma'asi maknahu kufrun, ya, kufrun billahi azza wajal. Asyirku billah, ya, syirik, kufur, ya, terjatuh ke dalam pembatal Islam, itu semuanya adalah apa? Perbuatan-perbuatan apa? Yang akan dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan apa? Dengan azab api neraka jahanam. Nasallallahu alaihi. Illa man rahimallah, kecuali siapa saja yang Allah rahmati, ya, kecuali siapa saja yang Allah rahmati. Itu semua tadi sudah kita sebutkan, sudah kita bacakan di dalam majelis kita di dalam membacakan kitab Aqidah Ar-Raziyain. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala fi hadhihi laila al-mubarakah insyaallah taala kita akan membacakan di dalam tema yaitu apa? Poin ke-10. Antum baca PDF-nya. Poin yang ke-10 yaitu as-sirat, ya. As-sirat. Baik. Nanti kita cukupkan dengan 3 bahasan saja ya. As-sirat, mizan dan juga apa? Al-haud. Iya. Baik. As-sirat. Ini mudah-mudahan gambarnya terlihat insyaallah. Ya, as-sirat. As-sirat, ya, as-sirat. As-sirat barakallahu fikum, ini adalah keyakinan ahlu sunnah, meyakini bahwa di akhirat itu nanti ada sirat. Apa itu sirat? Ya, as-sirat makna lainnya adalah jisr, ya, jisr. Makna lainnya adalah jisr. Jisr ya. Jisr maknanya adalah jembatan. Mana ini ya? Atau nama lainnya adalah jisr, iya. Yaitu jembatan, ya, jembatan seperti itu. Jadi nanti di akhirat nanti itu ada jembatan yang melintang, terbentang secara luas, ya, dan yang melewatinya hanyalah orang-orang yang beriman, ya, hanyalah orang-orang yang beriman dari kalangan para nabi, ya, kemudian dari setiap umat-umat nabi yang beriman sampai kepada orang-orang yang berislam yang mengikuti syariat daripada Nabi SAW. Adapun orang-orang kafir, orang musyrik, ahlu syirik ahlu syirik wal kufur, ya, ahlul bid'ah wad dalal, mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati sirat tersebut, ya. Jadi jembatan ini akan dilewati, ya, oleh orang-orang yang beriman. Satu, para nabi, ya, para nabi.
kemudian orang-orang para syuhada, siddiqun, ya. Dan juga ahlu kabair, ya. Jadi yang melewati jembatan ini nantinya adalah para nabi, siddiqun, orang-orang yang jujur beriman, kemudian juga para syuhada, orang-orang yang mereka beriman, kemudian mereka berperang fisabilillah, ya, beriman, kemudian berperang fisabilillah. Kemudian juga datang dari kalangan ahlu kabair, ya, orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, ya, ke dalam dosa-dosa besar, ke dalam dosa-dosa besar. Taib. Kita lanjutkan. Jadi as-sirat ini adalah hak, ya. As-sirat itu adalah hak, benar adanya, dan itu akan didapati di akhirat kelak, di akhirat kelak, ya, ketika dan ini adalah perkara gaib yang wajib diimani oleh orang-orang beriman. Ya, tidak boleh untuk seorang pun dia kufur, tidak meyakini, ya, bagaimana bisa adanya sirat, ya, apalagi nanti ketika disebutkan dengan sifat-sifatnya sehingga dia tidak percaya dengan sirat, ya, itu adalah kufur, kekufuran. As-sirat jisrun yudrabu fawqa matni jahannam, ya, yang terbentang, ya, jisr, jembatan, sebuah jembatan, ya, yudrabu fawqa matni jahannam, ya. Atau di riwayat yang lain itu baina zahrai jahannam, di antara dua punggung jahanam, ya, dua punggung jahanam, ya. Sirat jembatan kita bahasakan dengan melintang, ya, melintang, terbentang seperti itu. Eh, Jadi sirat ini merupakan jembatan yang melintang di antara dua punggung daripada neraka jahanam, ya, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yudrabu fawqa matni jahannam, ya, adaku minasya'rah wahidun minas saif. Sirat ini dia apa? Ya, lebih lagi apa, lebih tipis daripada sehelai rambut, dan dari pedang, ya, lebih tajam daripada pedang, ya. Jadi sirat ini setelah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melintang di antara dua punggung neraka jahanam, di tengah-tengahnya seperti itu. Kemudian sifat lainnya adalah sirat ini lebih tipis daripada sehelai rambut, ya,
dan lebih tajam daripada pedang. Ya, lebih tajam daripada pedang. Kada wusifa fil asar. Demikianlah sirat itu sebagaimana yang telah disifatkan, dijelaskan di dalam asar. Ya. Wasiratu alaihi kalalib. Ya, kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Ya. Dan di antara di sirat itu nanti ada sebuah kalalib. Ya, kalalib. Ya, khotatif. Seperti apa namanya kalalib itu ya? Yaitu kalalib itu seperti apa namanya, kalau kita bahasakan itu seperti pengait ya, maknanya pengait. Jadi ada pengait-pengait yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengganggu ketika orang-orang itu tengah melintasi daripada as-sirat. Nanti akan disebutkan daripada bagaimana orang-orang yang melintasi sirat itu mereka berbeda-beda, tidak sama. Mereka berbeda-beda, tidak sama. Jadi nanti ada pengait-pengaitnya. Ya, kalau kita gambarkan seperti apa namanya ya? Ini seperti siratnya, ya, ini kemudian neraka jahanam. Neraka jahanam, ini siratnya, ya. Ini siratnya seperti itu. Dan di antara dua punggung neraka jahanam yang terbentang di tengahnya sirat, itu ada pengait-pengait. Ya, ada pengait-pengait, nasallahu salafiyah, ya, yang akan menjadi penghalang bagi orang-orang yang melewatinya, tergantung dengan amalan mereka. Ya, dan ini sebagaimana yang disebutkan daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam musnadnya juga as-sahihain. Ya, wa fihi qala Nabi SAW yudrabu baina zahrai jahannam, ya, fa akunu ana wa ummati awwala man yajuzu. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, yudrabu, ya, baina zahr, yudrabu baina zahrai jahannam. Afwan. Jahannam. Kemudian kata Nabi SAW, fa'akunu, ya, ana awwala ya. Sehingga kata Nabi SAW ketika diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in, yudrabu baina zahrai jahannam fa akunu ana awwala man yajuzuhu. Ya, kata Nabi SAW, sirat itu dibentangkan di antara dua punggung daripada neraka jahanam, maka akulah dan umatku kelak nanti yang pertama kali akan melewatinya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Nabi SAW dulu, baru setelahnya yang lainnya. Ya, baru setelah yang lainnya. Jadi itu sekilas daripada as-sirat yang wajib untuk seorang muslim itu dia mengimaninya. Kemudian barakallahu fikum, disebutkan dari sifat-sifat sirat, wa min sifatihi, ya, dari sifat-sifatnya adalah anna alaihi aidan khatatif, ya. Khatatif itu sama seperti tadi, ya. Seperti apa? Kalalib, seperti pengait. Makanya nanti disebutkan di dalam hadis
Wa minhum ya man yukhtafu. Ya, dan di antara mereka ada yang terkena oleh pengait itu, yukhtafu, diambil oleh pengait seperti itu. Ketika mereka tengah melewati daripada as-sirat, ya, terambil oleh pengait seperti itu. Ya. Makanya di antara sifat daripada as-sirat ini adalah apa? Adanya khatatif, ya, kalalib, yaitu pengait-pengait yang akan menjadi gangguan bagi orang-orang yang melintasi daripada as-sirat, ya. Nasallallahu alaihi. Kemudian fayamuru alaihin nas, maka manusia itu akan melewatinya. Manusia akan melewati as-sirat. Ya. Wa mururuhum fihi ala qadri a'malihim. Ya, ala qadri a'malihim. Ya, ala qadri a'malihim. Berdasarkan sesuai dengan ya, berdasarkan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ini menunjukkan kepada kita ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, betapa pentingnya peran amal seorang hamba semasa di dunia, terutama setelah dia berislam, untuk menjaga kualitas daripada amalnya. Ya. Kenapa? Karena nanti di antara persoalan gaib tentang akhirat itu berkaitan erat dengan amal. Sebagaimana ketika seorang itu sudah memasuki alam kubur, ya, ketika dia itu adalah seorang yang berislam, bertauhid, kemudian amalnya itu baik, maka itu akan menjadi, ya, penenang bagi dirinya di alam kubur, ya. Seperti itu. Menjadi apa? Kawan baginya di alam kubur, amal yang nanti akan menemaninya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan sirat nanti, ya, seorang itu akan melewati sirat itu berdasarkan daripada amal-amalan solehnya, amalan perbuatannya di dunia setelah dia berislam. Ya, perhatikan di sini. Setelah seorang itu berislam. Kalau seorang itu tidak berislam, tidak mengetahui Islam, tidak mengetahui mana muslim, mana musyrik, mana iman, mana kufur, kemudian dia beramal soleh, apakah bermanfaat amal solehnya? Maka kita jawab tidak, tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Subhanallah. Ya, tidak sama sekali bermanfaat bagi orangnya. Ya. Jadi mereka akan melewati sirat ini berdasarkan amalan mereka. Ya, ada yang wa minhum, ya, man ya'du adwan. Ya, wa minhum man yamshi masyian. Ada mereka yang melewati dengan lari, ada yang mereka itu melewati sirat dengan berjalan, ya. Ada juga wa minhum man yukhtafu seperti tadi, ya. Ada yang mereka itu melewati dengan ditarik oleh pengait-pengait yang ada di antara sirat itu, ya. Dan banyak sekali, ya, ada yang mereka itu sampai menyeret tubuhnya, ya, merangkak seperti itu, menyeret-nyeret pantatnya dengan seperti itu kan, sampai menyeret-nyeret tubuhnya, itu banyak sekali, ya. Nasallallahu. Itu menunjukkan kengerian pada saat itu, ya. Semua orang itu melewati dengan penuh susah payah, ya, penuh susah payah, ya. Sehingga tidak lagi tersempat untuk memikirkan bagaimana keadaan atau kondisi daripada keluarganya, kondisi daripada anak istrinya dan seterusnya, ya. Untuk memikirkan kondisi dirinya sendiri saja sudah mengerikan, ya, subhanallah. Ini kondisi atau keadaan ketika orang-orang itu melewati sirat, titian sirat seperti itu. Maka faminhum man yamuru alaihi kalbark, ya. Ada di antara mereka yang melewati sirat itu seperti sambaran petir, begitu cepat sekali, ya, begitu cepat sekali. Wa minhum man yamuru alaihi karrih al-mursalah. Ada mereka yang melewati sirat itu seperti tiupan angin, ya, seperti angin yang berhembus. Wa minhum man yamuru alaihi, ya, ka'ajawid al-khail, seperti kuda-kuda pilihan yang kencang larinya, ya, begitu cepat. Wa fihim hatta man yamuru alaihi yahbu, ya. Dan di antara mereka itu sampai-sampai ada yang melewati sirat itu sampai dengan merangkak, ya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi seperti itu, untuk Allah mudahkan kita nanti kelak melewati sirat, ya. Dan ini adalah hak, ya, ini adalah benar. Siapa yang ingkar terhadap sirat, ya,
Ya, maka siapa yang ingkar kepada sirat, ini dia hukumnya kufur. Ya, kufur. Karenanya dimasuk dalam bagian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Itu sekilas tentang as-sirat. Ya, sirat itu adalah hak. Kemudian setelahnya barakallahu fikum, yaitu berkaitan dengan al-mizan. Ya, apa itu mizan? Wal mizanu haqqun lahu kifatani tuzanu fihi a'malul ibad. Ya, hasanuha wa sayyi'uha haqqun. Ya. Jadi mizan ini barakallahu fikum adalah sebuah timbangan, ya, timbangan kelak nanti di akhirat. Lahu kifatani, pada mizan ini memiliki dua daun timbangan, ya, tuzanu fi a'mal ibad, yang akan menimbang darinya itu dengannya amalan-amalan seorang hamba. Sekali lagi yang ditimbang amalannya hanya orang-orang iman, orang-orang berislam, ya, bukan ahlu syirik wal kufur, ya, ahlul bid'ah wad dalal, tidak, tapi hanya orang-orang yang berislam, ya, hanya orang-orang yang berislam. Sehingganya hasanuha wa sayyi'uha hakun, apakah itu dia amalan baik ataupun amalan buruk, yang ditimbang seluruhnya nanti itu adalah benar. Kita beriman dengannya, ya, kita beriman dengannya. Wal mizanu qad dzukira fil Qur'an, dan mizan ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Rabbuna, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yauma idzinil haq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Suratul A'raf, di dalam surat Al-A'raf, ya. Dan timbangan pada hari itu benar adanya, ya, kita beriman dengannya, ya, maka siapa saja yang berat timbangannya, maka mereka itulah faulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung, ya. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Semoga Allah jadikan kita termasuk bagian daripada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, ya, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa saja yang berat timbangannya pada saat itu, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Wa dzukira al-mizanu fis sunnah, dan mizan ini telah disebutkan juga di dalam as-sunnah, ya, berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW dia bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ya, jadi ada dua kalimat, ungkapan, ucapan, ya, yang itu ringan sekali disebutkan oleh lisan kita. Saqilatani fil mizan, namun keduanya itu berat di dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahman, keduanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dia? Yaitu adalah ucapan, ya, ya, yaitu adalah ucapan subhanallah, ya, subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Dan juga dua ucapan ini adalah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini adalah merupakan zikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujiannya, maha suci Allah yang maha agung, ya. Jadi dua kalimat ini yang diucapkan oleh lisan itu begitu sangat ringan, ya, begitu sangat mudah, dan juga menjadi pemberat timbangan dan dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini adalah anjuran untuk kita banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah, zikrullah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang mizan. Ya, sudah dua kita bahas. Kemudian yang terakhir insyaallah taala yaitu adalah al-haud, ya. Apa itu al-haud? Al-muqarramu bihi nabiyuna haqqun, ya, bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam haqqun. Jadi haud ini adalah sesuatu yang dimuliakan dengannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah benar.
Ya, haud itu adalah telaga Nabi SAW yang dengannya kita akan meminum darinya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal haud itu ya'taqidu ahlu sunnati wal jamaati an samma haudan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi haud itu adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah meyakini hal tersebut, ya, dan itu nanti di sana itu adalah haud, ya, ada sebuah telaga, ya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal haud huwa mujma'ul ma. Haud itu seperti tempat berkumpulnya air, ya. Karena nanti di padang mahsyar itu seluruhnya adalah tempat yang tandus, ya, begitu panas sekali, ya. Kemudian nanti kita akan diarahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu akan mereka mengarah kepada al-haud, sebuah telaga di tengah-tengah padang yang tandus, dan itu dikhususkan untuk Nabi SAW dan umatnya, ya, dan umatnya. Jadi tempat berkumpulnya air seperti itu, ya. Atau kalau kita bahasakan itu seperti apa? Seperti telaga, seperti danau yang hanya dikhususkan untuk Nabi SAW dan umatnya, ya. Wa ma'rufun fil lughatil arabil haud, dan dikenal di dalam bahasa Arab itu adalah al-haud. Lakinna haudan Nabi SAW asfa minal asal. Haudnya Nabi SAW, telaganya Nabi SAW itu adalah lebih jernih daripada madu, lebih jernih daripada madu. Wa asyaddu bayad minal laban, dan lebih putih daripada susu, lebih jernih daripada madu dan juga lebih putih daripada susu. Man syariba minhu lam yazma abada, ya. Dan siapa saja yang meminum dari telaga tersebut, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lam yazma abada, tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya, ya. Di mana di saat orang itu butuh dengan air, kemudian dengan karunia-Nya Allah, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, maka siapa saja yang minum dari telaga tersebut, maka tidak akan lagi mendapati kehausan pada dirinya, ya, tidak akan lagi merasakan dahaga yang teramat, ya, di dalam dirinya. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa huwa haqqun, dan itu adalah benar, ya, dan itu adalah benar. Ini terputus ya sinyalnya, subhanallah. Untuk yang ikut di Telegram ini minta maaf, terputus, afwan. Taib. Walhamdulillah, 3 bahasan di dalam akidah Ar-Raziyain sudah kita bacakan, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya, masih banyak sekali. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita di dalam majelis-majelis berikutnya dalam keadaan sehat dan afiah, di dalam kita istiqamah, di dalam berislam, ya, sampai dengan nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.